orang yang kulitnya gelap timbul keloid lebih sering. Itu menjadi dasar penelitian saya. Makanya scar itu disebut suatu produk cacatan alami hasil penyembuhan luka. Jadi sebenarnya kalau kita perkirakan bakal kita bisa tutup tanpa tension, boleh kita ambil semuanya. Jadi misalnya kurang dari 2 cm. Sebenarnya secara teoritis silikon gel itu di permukaan itu kurang lebih sekitar 8 sampai 16 jam diusahakan. Pemirsa, hari ini hari yang luar biasa buat kita semua sebetulnya karena saya kedatangan tamu. Ini seorang ahli bedah plastik, ahli keloid, dan juga mengenai kecantikan. Ya, beliau adalah Profesor David Perdana Kusuma dari Surabaya ya. Iya, Prof. Selamat sore Kang David. Selamat sore Kang Prof Tono. Alhamdulillah kita bisa berjumpa hari ini di tempat yang nyaman dan bagus. Terima kasih sudah datang ke Bandung. Beliau ini adalah sahabat saya dari dulu, dari sejak kuliah sampai di puskesmas di puskesmas. Nah, kita akan membahas bagaimana kita mencegah keloid dan juga mengobati keloid kalau bisa. Nah, ini soalnya keloid ini merupakan momok yang sangat menakutkan bagi ibu-ibu ya, terutama betul. Siapapun gitu ya. Betul. Karena bisa di mana aja ya, Prof ya. Betul, bisa. Nah, dulu beliau ini disertasinya mengenai keloid. Apa sih, bisa cerita disertasinya dulu? Tahun berapa itu? Tahun saya mulai penelitian 99, kemudian itu pada ujian terbuka pada 2003. 2003 ya. Ya, mengenai kalau nggak salah saya juga pernah baca disertasinya soalnya mengenai pada bedah sesar ya. Itu selanjutnya. Tapi yang mengawali adalah pengaruh melanin, dalam hal ini suatu faktor yang menentukan warna pada manusia. Warna kulit terhadap terjadi akumulasi kolagen pada keloid. Jadi keloid itu adalah penumpukan kolagen sehingga fenomena kenapa orang yang kulitnya gelap timbul keloid lebih sering. Itu menjadi dasar penelitian saya. Jadi kalau orang kulit putih lebih cenderung sedikit ya? Cenderung sedikit. Bahkan dari penelitian itu hanya 0,9% kejadian. 0,9 per 1000. Sedangkan kejadian pada orang kulit berwarna 15-20%. Bayangin, dari 15-20% pada orang kulit berwarna, di sana hanya 0,9% atau 9 per 1000. 0,9% ya, 0,9 berarti 9 per 10, berarti nggak sampai satu. Jadi kalau pada orang bule itu dari 1000 belum tentu ketemu satu yang keloid ya. Tapi kalau pada orang kulit berwarna, apalagi kulit hitam, kemungkinan ditemukan 200 orang dari 1000. Itu kan jauh banget. Jauh banget ya. Berarti melanin itu sangat berpengaruh ya. Iya. Jadi makin hitam atau sawo matang kemungkinan begitu. Betul. Pantesan sahabat-sahabat pasien saya yang dari etnisnya Chinese kan putih-putih ya. Sedikit keloidnya. Sedikit, betul. Nah, kalau ada luka ya, ini sebetulnya gimana nih? Saya ingin tahu. Begitu ini ada luka, baik luka tidak sengaja, sengaja dioperasi, bagaimana mekanisme tubuh untuk dia penyembuhannya gitu, sehingga orang-orang yang habis operasi itu bisa menjaga. Bagaimana sih mekanismenya? Ya, jadi bila terjadi suatu luka, untuk mencapai kesembuhan akan mengalami fase-fase, yaitu fase inflamasi, bengkak kurang lebih 5-7 hari, kemudian masuk ke proliferasi, pembentukan komponen-komponen untuk penyembuhan luka sampai 21 hari, kemudian 21 hari adalah fase remodeling. Disitulah ada peran sintesis dan degradasi kolagen. Akhir dari fase remodeling itu adalah scar. Makanya scar itu disebut suatu produk cacatan alami hasil penyembuhan luka. Jadi sebenarnya orang luka bakal terjadi
parut atau scar. Tapi belum tentu ujungnya ke keloid. Nah ini orang kalau kadang-kadang kalau ada scar walaupun sedikit, oh ini saya punya keloid di sini. Nah, itu yang harus kita jelaskan bahwa tidak semua scar itu keloid. Nah jadi apa sih yang membedakan scar hipertrofik ada ya? Dan keloid ada bedanya nggak? Belum. Jadi scar dibagi sebenarnya. Ada scar normal, ada scar abnormal. Scar normal adalah suatu bekas yang hampir nggak kelihatan. Malah kalau bisa satu garis tipis, hairline berwarna keputihan yang tidak kentara. Nah, sisi lain ada scar abnormal. Scar abnormal dibagi dua. Hipertrofik, penebalan, dan keloid. Sama penebalan, tapi dia bisa membesar secara luar biasa. Lalu bedainnya kemana? Kalau ada scar menonjol, ini keloid apa hipertrofik? Gampang. Kalau berada dalam batas cederanya, ya misalnya sayatan operasi, itu hanya tebelnya di pas sayatannya saja gitu. Tebel itu hipertrofik. Tapi kalau bentukannya sayatan tapi melebar seperti kayak lintah melewati batas, itu keloid. Gitu ya. Jadi kalau tebel aja hipertrofik. Belum tentu keloid. Nah, Prof David kan selalu nanya, kalau saya kan sayatannya banyak di perut sama di bawah kan. Betul. Nah, ini kan bisa terjadi di mana saja ya? Bisa. Paling banyak kalau kita luka atau operasi, daerah mana yang paling sensitif untuk terjadinya keloid? Nah, keloid itu terutama terjadi karena tension. Jadi suatu area yang kira-kira tension, walaupun sebenarnya keloid punya area yang disebut predileksi. Jadi predileksi itu ada tempat yang disukai oleh keloid untuk muncul. Yaitu terbanyak adalah telinga, kedua dada. Itu paling banyak. Sering ya? Paling sering. Karena tensionnya? Telinga itu karena predileksi. Oh, predileksi. Predileksi. Jadi walaupun nggak tension di sini, tapi benar. Predileksi. Tapi di dada, setiap helaan napas itu akan membuat ini menjadi teregang. Atau di ekstremitas. Di tangan yang aktif yang aktif. Itu akan timbul. Nah, mungkin tadi kembali bahwa apa bedanya kalau kita menyikapi ini hipertrofik atau keloid? Hipertrofik akan bisa dipulihkan, akan bisa diatasi. Tapi keloid itulah yang sering membandel, yang orang bisa pusing kepala, jadi mimpi buruk para ahli bedah maupun obgyn yang ini gimana menanganinya. Kadang-kadang kita begitu muncul, waduh ibu ini lagi diapain ya? Karena sebuah deretan terapi sudah kita lakukan gitu. Memusingkan memang. Memusingkan ya. Jadi keloid nah kita nih disclaimer juga. Hari ini kita disponsori oleh sahabat-sahabat dari Avaria ya. Dan ada satu produk anti keloid atau untuk mengurangi keloid ya. Nanti kita bahas komponen-komponennya ya. Nah, Prof David, saya ingin tahu juga, saya kan orang banyak disesar. Kenapa wanita hamil itu juga cenderung ada keloid gitu ya? Ada nggak? Kan pernah penelitian gitu ya? Pernah. Nah ini penting sekali, penting. Jadi memang seperti tadi, disertasi saya awalnya melihat satu kejadian orang kulit gelap kenapa terjadi lebih sering keloid. Terus sudah kita teliti berdasarkan etnis, ada Eropa gelap, Eropa terang, terus nanti ada Asia gelap, Asia terang. Saya bikin scoringnya. Ternyata paling tinggi adalah Afrika gelap. Afrika ya. Nanti di bawah Afrika ada lagi Amerika gelap, ada nanti Asia gelap, Asia. Jadi paling itu adalah Afrika gelap. Nah itu angkanya tinggi sekali. Lalu begitu kita lihat apa sih yang paling berperan pada warna kulit membedakan orang putih, orang Indonesia dengan orang Afrika, orang Indonesia dengan orang Amerika, kulit Caucasian. Oh ternyata melanin. Melanin adalah suatu komponen yang memberi ciri seorang itu gelap atau terang. Lalu dicari hubungan dengan, ternyata melanin itu sangat mempengaruhi terkait dengan kolagen, akumulasi kolagen. Ya. Nah kalau wanita hamil, ternyata dalam suatu proses kehamilan bermunculan hormonal estrogen, progesteron, androgen, terus kemudian plasenta. Itu semua memicu melanogenesis.
melaninnya tinggi. Lalu pertanyaannya, kenapa melanin bikin keloid? Nah, itu tuh penting tuh. Penting. Melanin itu memberi suasana asam, sumber asam. Itu pH-nya luar biasa asam. pH-nya 3 sampai 4. Padahal sebenarnya kita mengharapkan pH yang normal. Pada orang kulit berwarna, kalau terjadi luka, melanin itu bakal masuk ke dermis, memberi suasana asam. Apa yang terjadi kalau suasana asam? Ada suatu enzim di dalam tubuh namanya enzim kolagenase yang sebenarnya mengontrol kolagen. Jadi kolagen tuh komponen jaringan ikat yang kalau ngumpul jadi keloid. Nah, kalau ada kolagenase, kalau ada kelebihan tuh dihancurkan. Jadi sebenarnya ini fungsi kontrol. Makanya saya menyebut si enzim. Itu harus asam atau basa? Nah, enzim kolagenase dalam suasana basah aktif. Kalau dalam suasana asam inaktif. Jadi keloidnya jadi kolagennya jadi gede. Karena tidak ada si pengontrol. Tidak ada si enzim kolagenase. Nah, itu ceritanya. Iya, jadi pemirsa, kolagen itu jaringan ikat yang terjadi dalam proses penyembuhan luka ya. Iya. Dibutuhkan pada penyembuhan luka, sehingga luka itu ada fase-fasenya kan luka teh. Fase 24 jam pertama atau apa? Atau 3 hari pertama? 5 hari pertama. 5 hari pertama ya. Oleh karena itu ketika dioperasi ya hati-hati di situ terjadi, nggak boleh dehidrasi ya, nggak boleh kurang cairan di situ ya. Iya. Atau memang terjadi dehidrasi di situ? Jadi pada proses kita pada awal-awal sangat membutuhkan kolagen. Karena untuk pertautan tepi luka sangat membutuhkan. Kalau kita kurang kolagen, lukanya nggak nutup. Tapi karena ada kolagen, dia bertut. Sehingga pada fase inflamasi, fase proliferasi, kolagen dibutuhkan. Tapi mestinya pada saat remodeling, kehadir enzim kolagenase, itu kelebihan-kelebihannya dilucuti atau dihancurkan. Jadi contohnya begini, misal terjadi luka itu ada dinding rumah kita itu rusak. Itu butuh semen 1 sendok dan cukup 1 bata saja. Nah, dikirimlah 1 bata dan 1 semen. Sudah berapi, mestinya kan berhenti. Kalau ada pengontrol, si mandor, kalau ada mandor, begitu dikirim lagi batu bata dengan semen, mestinya di stop. Ini udah bagus kok, nggak usah dikirim lagi. Nah, masalahnya dalam suasana asam, si mandor itu yang namanya enzim kolagenase tidur. Jadi waktu datang semen dengan bata, silakan tempel, plak. Silahkan tempel. Akhirnya terjadi kolagen yang nggak ada yang ngontrol. Nggak ada yang ngontrol. Oke, gitu. Itu ceritanya kenapa warna gelap itu kolagennya malang-lang buana tanpa kontrol karena mandornya tidur. Nah, Prof David, ini pertanyaan ibu-ibu nih. Pertanyaan ibu-ibu tuh selalu, apakah kalau dijahit itu kan dulu dijahit diikat kelihatan dari luar. Nah, sekarang untuk mencegah atau mengurangi keloid, adakah teknik tertentu, ini buat dokternya nih, untuk teknik tertentu untuk mencegah jangan sampai keloid? Kira-kira apa saja sih tips-tipsnya nih untuk menjahit? Nanti tips untuk si ibu yang mau operasi juga apa? Apakah harus membersihkan atau apa? Betul. Tolong tipsnya gitu. Ya, jadi kita secara teoritis keloid itu bisa terjadi karena 3 hal. Pertama, tension ketegang, jahitan yang tegang. Tarik menarik, misalnya habis dijahit tuh kita kekencangan. Itu jangan terjadi. Kedua, inflamasi yang memanjang, peradangan terus menerus. Yang ketiga adalah faktor genetik. Itu yang nggak bisa dicegah ya. Ras itu ya. Ras. Nanti tinggal kita bicara nih orang hitam diapain supaya nggak keloid. Nah, yang tension tentunya buatlah jahitan yang tidak tegang. Buatlah jahitan yang tidak tegang. Jadi caranya jangan terlalu keras gitu. Jangan keras. Jangan keras. Itu sekedar saja ketemu aja. Asal ketemu. Aproksimasi. Aproksimasi. Tidak perlu ngotot kencang-kencang karena tubuh akan melakukan tadi produksi kolagen tuh seperti kayak lem mempertahankan tepi luka. Jangan tension. Kedua, lakukan upaya anti-tension. Anti-tension apa tuh? Anti-tension kan misalnya wanita seksio ya, kan gerakan-gerakan tubuh itu akan menarik-narik.
Ya, ya. Nah, taruhlah jahitan yang menahan regangan tersebut yang jangka panjang. Jadi kalau bisa pakai absorbable yang bertahan 9 bulan. Itu ada. Bertahan yang kita ada namanya. Jenis benang berarti ya? Pilih benang. Benang yang tahan lama. Oke. Karena upayakan bahwa regangan yang terjadi tubuh kan dia orang habis hamil tuh biasa zaman sekarang kan 1-2 hari juga udah suruh pulang. Iya betul. Nanti udah pulang terus naik tangga lagi. Waduh, itu regangan-regangan udah itu peluang udah apalagi dia etnisnya gelap lagi. Wah, udah kemungkinan terjadi scarring jelek. Yang ya, saya nggak ngomong keloid dulu, tapi scar abnormal akan terjadi. Berarti kita membutuhkan suatu yang menahan. Jadi perlu benang yang absorbable-nya baru habis kurang lebih 9 bulan. Ada jenis. Jadi yang tidak diserap cepat gitu. Tidak diserap cepat. Tidak diserap cepat. Iya. Ya memang kadang-kadang kita membutuhkan yang cepat hilang supaya reaksi inflamasinya segera reda ya. Tapi ada yang dikhususkan untuk menahan karena anti tension tadi. Anti tension. Oke. Yang kedua adalah upayakan struktur-struktur inflamasi tidak berkepanjangan. Oke. Apa tuh? Nah, inflamasi berkepanjangan banyak. Supaya tenang, kita bisa pakai silikon gel. Kita bisa pakai kortikosteroid anti-inflamasi. Ya. Terus kita bisa pakai berbagai anti-inflamasi yang kira-kira dapat membantu. Udah, dengan 2 komponen tadi, anti-tension, dengan inflamasi kita tekan, udah relatif kejaga. Kejaga ya. Nah, tinggal yang ketiga. Yang ketiga genetik. Gimana nih? Tinggal timbullah pemikiran hasil disertasi saya, pemutih dalam suasana basah. Nah, untuk mengantisipasi predisposisi genetik. Jadi asam ya. Oke. Jadi ada pencegahannya ya. Ada pencegahannya. Itu kan berarti kebanyakan dokter yang berupaya. Ya, dokter berupaya. Kalau dari segi pasien? Nah, pasien mungkin bisa mengupayakan bahwa melakukan pembersihan atau kalau bisa mencerahkan area yang bakal dioperasi. Nah, boleh memakai pemutih tadi dalam suasana basah, apapun namanya. Area yang bakal kan area operasi seksual kan udah jelas di situ-situ aja. Kita pernah meneliti bersama Obgyn senior 2 minggu sebelumnya dioles daerah yang mau di seksio. Hasilnya Prof. Suhartono kan? Prof. Pujo, Dr. Pujo. Dr. Pujo ya. Ya. Itu diolesin disebut apa sih obat? Ya kayak krim gitu, kayak krim gitu dioles di sekitar kan belum ada luka. Jadi di area situ nanti akan cerah ya. Kadang-kadang kan itu isinya pemutih jadi cerah daerah situ. Nah, kalau cerah jadi si Obgyn akan merasa mengiris area bule. Kalau area bule kan kalau kita operasi bule itu kita sambil merem juga nggak ada bekas. Jadi usahakan nggak usah putihkan semua lah. Jadi kalau kita kan sudah dapat kodrat kulit berwarna ya nggak usah kita jadi orang bule semua. Tapi paling nggak yang mau dioperasi itu jadi bule sedikit. Sebenarnya untuk mengurangi melanin ya. Kurang melanin. Karena kalau melanin ada di situ asam ya. Nah, udah dikasih melanin dikurangi dengan depigmentasi, terus suasana basah membuat basahnya menjadi masuk, bangunlah enzim kolagenase si mandor. Tadi disebut-sebut silikon. Ya. Nih teman kita nih bawa ada apa namanya gel sama sheet ya kalau nggak salah. Iya, betul. Isinya tuh silikon yang sekarang rupanya merupakan obat topikal agak utama ya untuk anti keloid ya. Ya. Jadi apa sih ceritanya silikon itu? Jadi itu perjalanan panjang ya silikon. Jadi dari review berbagai jurnal ternyata yang evidence namanya level of evidence yang paling kuat adalah silikon. Karena dia mempunyai publikasi level of evidence level 2. Randomized control trial. Udah meta analisis ya. Udah lumayan gitu. Jadi dibanding yang lain tuh masih level 4. Jadi berdasarkan expert, berdasarkan hasil testimoni. Tapi kalau silikon itu walaupun nggak sepenuhnya memuaskan, tapi dianggap karena level of evidence-nya
cukup kuat, itu menjadi dipakai sebagai standar penyertanya. Jadi standar untuk non bedah kita pakai silikon gel. Oke. Jadi bagaimana mekanisme silikon gel? Paling utama sebenarnya, walaupun dia ada yang bilang akan menurunkan suhu, kemudian tapi yang paling utama adalah yang tadi Prof. Tono sudah menyebut. Jadi ada yang disebut transepidermal water loss. Jadi kalau tidak dikasih di permukaannya sesuatu lapisan dari silikon, itu cairannya akan keluar relatif dehidrasi kondisi. Nah, kalau dehidrasi, tubuh akan mengupayakan memproduksi kolagen untuk nahan air supaya airnya nggak keluar. Tapi kalau sudah ada dilapisi oleh silikon, airnya ketahan, jadi relatif hydrating. Jadi kalau hidrasinya bagus di bawah kulit, kolagennya nggak diproduksi, nggak banyak. Nah, atas dasar itu sehingga pada pemakaian silikon gel relatif hidrasi di bawah kulit, kolagennya tidak terbentuk, enzim kolagenase mengontrol kalau ada kelebihan dihancurkan. Jadi skarnya bagus. Kalau gitu, begitu kita habis operasi, kasih silikonnya bagusan yang sheet itu ya? Sheet dulu. Sheet dulu. Jadi sheet langsung ditutup kan? Iya. Itu berapa hari bisanya? Ya biasanya post op setelah benang dicabut kurang lebih sampai 21 sampai 4 minggu. Setelah itu dilanjutkan sampai 3-6 bulan dengan gel. Jadi karena gel kan berbentuk gel ya. Takutnya kalau diberikan pada saat itu masuk lewat salah-salah benang nanti malah menimbulkan problem. Tapi kalau sheet dia akan membuat atas dan sekalian melindungi benang jahitan juga. Dan kondisi moist akan terbentuk. Menurut saya ideal tuh untuk penyembuhan. Jadi menurut Prof. David nih pemirsa, kalau dia habis operasi mungkin lebih baik dipasang sheet yang mengandung silikon. Betul ya? Betul. Ya. Jadi habis itu nanti pada waktu lukanya dibuka kan hari ketiga biasanya kita ya. Nah, dilihat sembuh mungkin nanti dikasih setelah itu gel ya. Gel itu biasanya diberikan saat proses penyembuhan sudah cabut benang, sudah tenang kurang lebih sekitar 4 minggu. Jadi mungkin pemberian gel sheet itu sebaiknya disarankan sampai sesudah benang dicabut. Jadi selama benang dicabut kita pakai dressing yang moist, yang bisa mengkondisikan moist. Bisa kita pakai hidrokoloid, kita bisa memakai transparent dressing, polyurethane, pokoknya bisa memaintain moist sampai luka, atau kita bisa pakai krim yang mengandung hydrating. Kita ketahui ada silver sulfadiazin dengan hyaluronic acid yang bisa memberikan suasana basah di sana. Lembab, maksudnya lembab. Setelah itu kondisi lembab, healingnya bagus, benang dicabut kurang lebih 7-10 hari. Setelah itu lanjutkan dengan silikon gel sheet sampai 21-28 hari. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan gel sampai 3 bulan selama fase remodeling. Iya, itu buat orang-orang yang risiko tinggi. Risiko tinggi, betul. Risiko tinggi kan, misalnya saya, orang itu kan selalu bertanya, katanya kalau nanya ke saya, Prof, apakah saya tuh dijahit apa di lem gitu? Istilah awam kan gitu ya. Jadi apa sih tuh dijahit dan di lem gitu kan? Kita mah jahit semua kan? Iya. Tadi dengan prinsip bahwa kita perlu anti tension, berarti sebaiknya menjahit. Menjahit ya. Kalau di lem sebenarnya bagus dengan dalam wilayah misalnya kita ingin mengurangi benda asing yang ada di situ. Namun hati-hati kalau kita lem, kadang-kadang aproksimasi itu nggak sebagus kalau kita menjahit gitu. Karena kalau menjahit kita tepi luka itu di bawah kendali kita, ketemu pasti pas. Tapi kalau di lem tuh ya kadang-kadang mungkin kelihatannya seperti rata padahal yang satunya agak naik. Jadi nanti kurang lebih hasilnya nggak lurus gitu. Jadi ada kulit yang lebih tinggi, lebih rendah. Maksudnya di lem tuh subkutikuler.
Bukan. Oh bukan Kan ya? kan ada sekarang ada material yang Material yang bisa merapatkan merapetin gitu ya? merapatkan. Kalau Tapi subkutikuler subkutikuler pokoknya penjahit itu adalah mempertautkan tepi luka, aproksimasinya pasti lebih bagus presisi. ya. Jadi Presisi. karena kita biasanya subkutikuler Ya, gitu ya. ya. Itu oke ya. Oke. Nah, sekarang ini buat dokter nih. Apakah pada yang berisiko lebih baik yang absorbable benangnya atau yang ditarik nantinya? Jadi yang tadi saya maksud jahitan anti tension itu letaknya bukan di dermis atau di epidermis, itu di bawah. Oh, di bawah. Jadi anti tension itu ada 3 lapis. Pertama di fascia deep dalam, fascia superficialis, bawah subdermal. Ini 20, ini 30, ini 40, baru subkutikuler. Oh. Jadi subkutikuler boleh absorbable, boleh non absorbable, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Okay. Yang tadi saya bilang anti tensionnya yang itu. yang di bawah, iya di dalam. Jadi gini, prinsip bahwa jangan bebani permukaan kulit untuk menahan regangan. Berilah regangan itu untuk yang di bawah. Okay. Di atas tuh untuk membagus-baguskan ketemunya gitu. Untuk benar-benar jadi keindahannya aja ya. Jadi justru yang nahannya itu di subkutikuler. Iya. Kadang-kadang saya jahit kendor gitu, tapi ketemunya bagus nggak apa-apa. Oke. Justru yang di dalam itu yang ini ilmu baru nih. Nanti bisa-bisa dokter objin ala bedah plastik. Terima kasih. Jadi ya seru. Nah, sekarang kita kan ada beberapa sediaan gel. Kita sepakat ya berdasarkan meta-analisis dan juga penelitian randomized control trial yang sudah sahih bukti-buktinya dan sudah dibuktikan secara empirik, epidemiologik melalui penelitian silikon gel tertinggi ya, mendapat dukungan evidence ya. Jadi kalau cari obat untuk mengurangi keloid, mungkin lihat-lihat, baca-baca apakah mengandung silikon atau tidak gitu. Itu salah satu ya. Salah satu ya. Padahal modalitas lain kan banyak ya. Bisa apa saja sih secara umum. Jadi secara umum sedikitnya untuk keloid ini dan hipertrofik scar yang jelek itu ada 25 modalitas. Oh, banyak ya. Mulai bedah, radiasi, injeksi kortikosteroid, radiasi, kemoterapi, bawang, ekstrak bawang, vitamin E, terus kemoterapi, bleomycin 5FU, laser, banyak. Jadi dari lebih dari 25 modalitas nggak ada yang betul-betul memuaskan, sehingga pencaharian selalu masih di jalan nih. Tapi waktu kita mencari, tapi silikon selalu disertakan gitu. Jadi waktu kita cari, jadi waktu itu saya sempat ngomong tuh, apapun makanannya, minumannya adalah silikon. Bukan teh ya. Nah, Kang Apit, saya sering nyebut Kang Apit, padahal beliau ini jabatannya banyak loh. Aku sampai nggak bisa konsultan bedah plastik. Dulu ketua kolegium yang saya tahu ya. Ketua kolegium bedah plastik itu adalah ketua dari perhimpunan ya. Keilmuan ya. Habis itu apa lagi? Ya, jadi MKK apa? Saya menjabat dari 2009 sampai 2021, 12 tahun menjabat sebagai ketua kolegium, sebagai pengampu keilmuan bedah plastik. 12 tahun. Untuk seluruh Indonesia kan? Untuk seluruh Indonesia, 2 periode. Kemudian menjadi ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia. Jadi membawahi semua bidang ilmu. 38 bidang ilmu. 38 bidang jadi 37 bidang spesialis, 1 dokter umum. Wah, luar biasa. Beliau ini ketua dari semua bidang ilmu di kedokteran yang ada di Indonesia. Ada 36 ya? 37 ya? 38 dengan dokter umum. Wah, keren. Sahabat saya ini keren ya. Luar biasa. Terus jadi wakil dekan di FK UNER. Wakil dekan di FK UNER. Sama majelis kode etik MK
MKKI tadi, udah MKKI. Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia. Kolegium Kedokteran. Oke. Ya, luar biasa prestasinya. Tapi beliau ini dulu waktu itu di puskesmas ya, dan profesornya termasuk paling cepat ya di bedah plastik ya. Paling muda nggak ya? Iya. Paling muda di bedah. Di bedah ya. Bagian di bedah ya. Berapa tahun waktu itu jadi guru besar? Saya 48 tahun 2008. 2008. Sekitar 16 tahun yang lalu kali. 16 tahun yang lalu ya. Dan saya juga bangga pernah diceritain katanya ada jejak-jejak saya juga dalam mengumpulkan itu. Betul. Jadi Kang Prof Tono ini menginspirasi saya karena puskesmasnya tidak terlalu jauh. Saya di Sumatera Selatan paling ujung. Saya Lampung paling ujung juga. Paling ujung. Di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kang Prof Tono di Banji. Jadi saya kalau libur kan waktu itu bujang. Jadi sering nginep di tempatnya Kang Prof Tono ini dan mendapat banyak inspirasi karena Kang Prof Tono ini dokter teladan untuk Lampung. Terus kemudian bagaimana proses pendataan ini luar biasa. Jadi waktu saya menjadi staf di UNER, semua hal yang menyangkut dokumentasi, pemberkasan itu saya rapihin karena ngelihat Kang Prof Tono ini menginspirasi sehingga berkas saya waktu 46-47 aja udah penuh ya. Penuh gitu. Soalnya dulu dokumen waktu di puskesmas itu dicatat semua ya. Administrasi. Nah, itu jadi buat adik-adik nih yang staf pengajar memang salah satu yang paling penting adalah rekam jejak dan juga pencatatan dari rekam jejak itu ya, supaya lebih cepat. Ya saya juga bisa jadi guru besar, aneh juga karena mencatat aja kebetulan aja. Betul. Iya. Jadi luar biasa. Aduh, zaman dulu tuh masih pakai orari ya kita. Iya. Kita pakai orari ya. Hubungan nggak ada HP kan dulu kan? Nggak ada HP. Nah, Prof David, selain silikon ya, ada modalitas lain disatukan obat itu, ada skualen katanya. Ya. Apa sih skualen itu yang ada di dalam satu obat gitu? Ya, ya memang itu suatu komponen yang antioksidan ya, yang dapat membantu ya. Jadi mungkin karena prinsip saat ini untuk penanganan keloid adalah kombinasi. Kombinasi ya. Kombinasi itu bisa dua model, yaitu bedah dengan non bedah atau non bedah dengan non bedah. Ya, jadi misalnya setelah bedah terus dikasih silikon gel, terus kemudian di laser, atau sesama laser non bedah dengan laser dengan silikon gel, atau silikon gel dengan skualen, dengan vitamin E, dengan berbagai hal. Komponen tadi saya bilang ada 25. Jadi kalau ada inovasi mempersatukan komponen-komponen yang ada di dalam modalitas, itu tentu akan menambah potensinya. Iya. Jadi single terapi, misalnya bedah saja, itu angka kegagalan tinggi. Iya. Jadi mungkin juga kalau silikon gel saja mungkin nggak bisa juga. Jadi harus ada kombinasi ya? Sehingga muncullah suatu produk yang mengkombinasinya, dapat kita sambut dengan gembira karena itu adalah upaya mengoptimalkan hasil terapi. Apalagi kita bukan jualan ini, benar-benar ada evidence ya kan. Betul. Dan juga ada vitamin E ya, vitamin E ya. Sama sebagai antioksidan juga ya. Jadi silikon gel untuk antihidrasinya, betul nggak? Itu juga sekalian juga untuk hidrasi juga dua ya. Bisa. Berarti sama vitamin E ya, vitamin E. Ya. Kan orang bilang vitamin E, vitamin pemutih. Jadi memang salah satu modalitas ketika digabungkan adanya skualen, silikon gel dan vitamin E itu memang mengoptimalkan hasil ya. Nah, itu cara makainya kan sering berapa lama sih kita pakai untuk mengoptimalkan bila orang yang kulit seperti kita ini memakai gel tadi? Berapa lama? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu? Ya,
sebenarnya kondisi proses penyembuhan luka kan panjang ya. Panjang ya. Jadi sebenarnya bulanan makanya. Bulanan, ya. Jadi jangan jangka pendek karena efek bagus itu kalau udah kelihatan setelah memakai jangka panjang. Namun yang paling penting bahwa pemakaian modalitas ini mampu mengupayakan di samping scar yang jelek akan muncul atau scar yang sudah kurang bagus diupayakan menjadi lebih baik ya. Jadi komponen yang tadi saya pikir, saya punya teori bahwa kalau kita mau bedah itu lebih banyak unsur merampingkan. Merampingkan. Jadi kalau ada keloid yang lebar, itu dirampingkan dengan bedah. Kalau non bedah seperti silikon gel itu menipiskan. Dia nggak bisa merampingkan karena kan dia hanya bisa menurunkan. Jadi aspek akumulasi kolagen dihancurkan oleh degradasi kolagen atau produksi kolagen dengan menahan lossnya water dari bawah kulit itu ditahan sehingga produksi kolagennya terjaga. Itu hanya aspek tebal atas bawah. Nah aspek pinggir kiri kanan harus bedah. Makanya kemungkinan kombinasi yang paling bagus adalah bedah merampingkan dengan non bedah menipiskan. Iya. Jadi memang yang penting itu tidak tension. Sedangkan di satu sisi waktu pandemi ini kita mempopulerkan apa yang disebut ERAX ya. Jadi penyembuhan luka seksio yang cepat dan ramenya setelah ada orang TikTok joget-joget gitu ya. Itu tapi efeknya bisa jadi bahaya juga kalau kita nggak tahu ya. Tahu-tahunya 3 bulan kemudian skarnya tebal-tebal. Jadi hati-hati. Pemirsa, jadi hati-hati. Memang orang habis sesar terutama di keilmuan saya itu ambulasi dini itu penting karena harus menyusui dan lain sebagainya. Tetapi tetap daerah sini harus dijaga, jangan sampai terjadi regangan. Ya, betul. Itu yang paling penting ya. Betul. Karena dan mungkin setelah itu harus dicegah dengan memberikan modalitas yang bisa mencegah timbulnya hipertropik scar dan atau keloid ya. Terakhir nih Prof. David. Kalau teman-teman nih tanya sering atau pasien nih tanya sudah terjadi keloid. Kan misalnya besar segede ulet lah gitu ya. Nah, apakah kita motongnya itu di berapa senti atau berapa mili dari tepi luka atau di tengah luka atau bagaimana tuh kalau kita operasi lagi supaya tidak timbul lebih besar lagi gitu? Ya, jadi memang unik ini keloid ini. Keloid ini kalau kita perkirakan bakal kita bisa tutup tanpa tension, boleh kita ambil semuanya. Jadi misalnya kurang dari 2 cm mungkin masih bisa kita aproksimasikan tanpa tension. Tapi kalau lebar 5 cm jangan dipaksa. Ada yang disebut namanya intrakeloidal eksisi. Jadi keloid ini unik, tadi saya bilang kalau disayat semuanya kemungkinan marah untuk membesar kembali itu besar. Tapi kalau dia diambil dalamnya dengan eksisi bertahap intrakeloid, dia dari tadi segini diambil tengahnya kurang lebih 1 sampai 1,5 pada sesi itu jadi pendek. Jadi tadi kan saya bilang untuk merampingkan mungkin 2 atau 3 kali 1,5 ambil lagi kecil dan itu nggak ngamuk. Keloid nggak bakal kambuh. Kalau jadi tadi bisa eksisi total, bisa intrakeloidal, dan kalau eksisi total bisa elips, bisa berbentuk W-plasti karena memang tarikan yang mungkin muncul kalau garis lurus, tapi kalau berbentuk zigzag itu nanti akan jadi garis lurus karena tarikan, tapi regangannya tidak terlalu kuat. Terus tadi ada yang belum saya jawab, yang Kang Prof Tono tanya kan, ngolesnya berapa kali sih? Jadi ngolesin sebenarnya secara teoritis silikon gel itu di permukaan itu kurang lebih sekitar 8 sampai 16 jam diusahakan seharinya. Jadi kita bisa atur 2 kali ngoles gitu ya.
Atau kalau kita pakai silicone gel sheet, paling enggak kalau bisa nempel di area situ sekitar 18 jam. Nanti kemudian diistirahatkan, mungkin dipakai lagi. Dan itu bisa berulang kali dipakai. Jadi jangan habis dipakai dibuang ya. Bisa dipakai berapa kali. Mungkin bangsa sebulan sampai 2 bulan masih bisa itu nempel. Terus kalau nanti udah kurang nempel lagi bisa ditambahkan secondary atau balutan kedua kalau udah daya tempelnya kurang. Jadi sebenarnya bisa awet gitu ya. Jadi paling tidak ada silikon kurang lebih 18 jam. Usahakan berada di permukaannya. Dan itu efektivitas untuk mengatasi transepidermal water loss. Iya. Ya, pemirsa. Jadi nanti ada beberapa istilah-istilah kedokteran mungkin buat awam nih kita bisa Anda tanyakan lagi gitu ya di dalam pertanyaan nanti. Nah, sebetulnya yang paling penting itu adalah bagaimana dokter menjahitnya tuh dengan aproksimasi yang baik, kemudian juga dari segi Anda anti-tension. Nah, sekarang kita penutup nih, Prof. David. Saya ingin pesan yang ini, satu pesan untuk para dokter yang akan operasi, karena kita jarang ketemu bedah plastik sekelas Prof. David ini. Yang kedua, pesan buat pasien ini. Yang ketiga, apa sih modalitas yang paling dianjurkan untuk orang yang habis operasi atau habis luka kecelakaan lah, dimanapun kan. Ini penting banget ini. Ada 3 poin ya yang kita ingin tahu, pemirsa juga ingin tahu. Silahkan Prof. David. Iya, yang poin pertama yang harus dipegang atau difahami oleh tiap dokter, bahwa dalam menjahit luka, bila menghadapi suatu luka, jangan tension. Menggunakan benang yang bertahan lama kehancurannya. Jadi absorbable yang tahan lama. Kedua, mungkin dipesankan pada pasien bahwa jangan terlalu cepat mobilisasi yang ekstra, mobilisasi yang sehari-hari saja. Bertahap. Terus yang ketiga untuk dokter, bahwa bisa menyarankan dalam upaya preventif bisa 2 model, yaitu pasiennya menyiapkan silicone gel yang punya evidence base yang cukup kuat, dan juga kalau perlu bisa menggunakan pemutih dalam suasana basah untuk area operasi elektif. Itu untuk para dokter. Untuk para ibu-ibu mungkin dirawat betul luka bekas operasi itu dengan sebaik-baiknya, higienis, jangan sampai tadi terjadinya parut jelek atau scar yang abnormal adalah karena 3 hal. Tension, yaitu sebenarnya terkait dengan pesan untuk dokter. Kemudian inflamasi itu bisa datang dari mana saja, misalnya kurang rapi dalam merawat, terus kemudian balutan terkelupas diabaikan, terus sehingga terjadi bacterial problem. Nah, itu akan membuat luka akan sembuh lama. Kalau sembuh lama berarti udah siap-siap skarnya kurang bagus. Jadi ingat, kalau luka belum sembuh lebih dari 21 hari, kemungkinan akan timbul parut yang kurang baik. Itu harus dijaga. Jadi kalau luka dalam proses penyembuhan betul-betul dijaga. Jadi mungkin mobilisasinya dibatasi, kemudian pesan dokter dituruti agar penyembuhan berjalan bagus. Sebelum 21 hari luka sudah nutup, itu adalah modalitas utama untuk tidak terjadinya parut yang jelek. Mungkin itu pesan dari saya. Iya. Terima kasih, luar biasa sekali. Ini ilmu daging semua, ilmu mahal. Terima kasih sekali Kang Apit ya. Kang Prof. Tano. Aduh, luar biasa ya. Sekarang udah punya cucu berapa? Satu cucu ya. Jadi timang-timang cucu nih. Timang cucu. Mudah-mudahan kita nanti ada episode lain ya. Kita ingin membahas bagaimana wanita itu jadi cantik gitu. Siap, ya, Kang Prof. Kita bikin lagi. Baik. Nanti satu lagi wanita itu cantik, dan juga kalau ada waktu
saya undang lagi untuk bagaimana ini untuk dokter nih, bagaimana menjahitnya gitu ya dengan pemilihan benang secara spesifik. Tentu ini buat dokter-dokter yang akan menjahit, jadi supaya kita dokter objin bisa menjahit ala bedah plastik. Kita gali ilmunya dia. Baik, Prof. Terima kasih. Baik, Prof. Terima kasih banyak sekali, dan beliau kesini dengan istri kesayangannya. Terima kasih sudah datang. Selalu mengiringi. Selalu mengiringi, dan alhamdulillah kita bisa silaturahmi sambil berbagi ilmu. Demikian para hadirin, apa yang disampaikan oleh Profesor David Perdana Kusumah ini, karena saya mengikuti track record dari perjalanan pekerjaannya, bahkan saya sudah pernah datang ke kliniknya, pernah disuntik-suntik juga gitu ya. Jadi mudah-mudahan berguna untuk Anda semua, tapi jangan lupa nanti ada episode selanjutnya yang mungkin bagi pasien-pasien saya bagaimana supaya lebih cantik dan natural cantiknya. Dan apakah Anda perlu dibedah plastik agar cantik? Datanglah ke Prof. David. Siap, Kang Prof. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih, Kang Prof. Tono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun tak terhindar dari luka, dan ini bisa terjadi di bagian tubuh manapun. Secara umum, skar dibedakan menjadi dua bentuk, skar hipertrofik dan keloid. Menurut penelitian yang dipublikasikan oleh Elsevier, prevalensi hipertrofik skar pada orang Asia sebesar 74%, lebih tinggi daripada ras Kaukasoid. Sementara itu, keloid merupakan jaringan parut yang terbentuk melebihi bekas luka. Keloid dapat terjadi pada semua ras, namun ras kulit hitam memiliki risiko hingga 15 kali lebih besar. Skar dapat menyebabkan gatal, nyeri yang mengganggu, kecemasan, menurunnya rasa percaya diri. Fase inflamasi yang berkepanjangan, dehidrasi, dan peningkatan fibroblast akan menstimulasi produksi kolagen yang berlebihan sehingga menyebabkan terjadinya skar. Kini telah hadir RemScar, Show Your Confidence. Mengandung kombinasi siklopentasiloxan, squalene, dan vitamin E sehingga kelembapan dan efektivitas menjadi lebih baik. Nyaman dan mudah digunakan, harga terjangkau. Kandungan silikon dalam RemScar mempertahankan paparan oksigen secara maksimal, menjaga kelembapan kulit, dan mengurangi produksi kolagen sehingga mencegah terjadinya skar. RemScar, Show Your Confidence, juga dilengkapi dengan squalene yang bersifat emollient dan vitamin E sebagai antioksidan sehingga kelembapan dan efektivitas menjadi lebih baik. RemScar, Show Your Confidence, hadir dengan dua kemasan. RemScar TR mengandung silikon gel sheet. RemScar Gel mengandung kombinasi siklopentasiloxan dengan squalene dan vitamin E sehingga kelembapan dan efektivitas menjadi lebih baik. RemScar, Show Your Confidence.